Halo semua, perkenalkan nama saya Asria Tunjana, NIM saya 230609 dari kelas 6 dari Program Studi Pendidikan Komputer dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Media Pembelajaran Informatika, yaitu membuat sebuah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan media yang telah saya buat. Baik, di halaman pertama, media yang telah saya buat, kita diminta untuk mengisi identitas kita, yaitu berupa nama lengkap. Kita isi nama lengkap kita. Lanjut, kita isi asal sekolah kita. Lanjut, kita di sini diminta untuk memasukkan password. Jika passwordnya salah, maka dia tidak akan lanjut atau tidak akan masuk ke menu utama. Jadi di sini saya isi password yang telah saya buat. Setelah semua terisi, lanjut kita tekan login. Oke, setelah login tadi, kita masuk ke halaman menu utama. Di sini ada nama pengguna yang telah kita masukkan tadi di halaman pertama. Di sini akan otomatis muncul. Setelah itu, di menu utama terdapat menu, yaitu yang pertama ada petunjuk, ada profil pengembang, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada evaluasi, dan ada game. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan setiap menu utama yang media yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada petunjuk. Kita tekan. Baik, di sini ada petunjuk penggunaan cara media pembelajaran ini. Lanjut, kita close. Lalu kita ke menu profil pengembang. Kita tekan. Di sini terdapat menu profil pengembang, yaitu saya, identitas saya, dan tujuan saya membuat media ini untuk apa. Lanjut, kita close. Setelah itu di sini ada menu tujuan pembelajaran. Kita buka. Di sini terdapat penjelasan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Di sini terdapat ada 4 poin. Oke, lanjut saja. Kita close. Setelah itu di sini kita masuk ke menu materi. Kita tekan. Oke, di menu materi ini ada beberapa materi, yaitu ada materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Di sini ada tombol informasi, bisa kita tekan, maka dia akan otomatis muncul informasi, yaitu tekan buku untuk menuju materi. Jika kita tekan ini, kita maka akan kembali ke halaman menu utama tadi. Oke, baik, di sini kita akan membuka materi yang pertama. Kita buka. Oke, di sini ada menu pertama, yaitu ada perakitan dan konfigurasi komputer. Di sini bisa kita scroll sampai bawah. Kita baca. Oke, lanjut. Kita close. Lanjut kita ke materi yang kedua. Kita tekan. Yaitu ada macam-macam komponen komputer. Bisa kita scroll sampai ke bawah. Oke, lanjut. Kita close. Lanjut, materi yang ketiga, yaitu ada persiapan perakitan komputer. Kita scroll ke bawah. Kita baca. Oke, lanjut. Kita close.
Lanjut, ada materi yang keempat, yaitu ada tinjau hasil unit komputer. Bisa kita lihat, kita baca. Oke, lanjut, kita close. Oke, setelah semua materi kita baca dan kita buka, jika kita ingin kembali ke menu utama, kita bisa menekan tombol home nih. Kita tekan, maka dia otomatis akan kembali ke menu utama. Lanjut, kita akan ke menu evaluasi. Kita tekan. Di menu evaluasi ini kita akan mengerjakan soal dan soalnya terdiri dari 4 level. Setiap satu level terdiri dari 5 soal. Oke, kita kerjakan dari soal level pertama. Kita tekan, oke. Kita isi sesuai dengan pemahaman yang telah kita pelajari tadi di materi. Oke, kita isi saja. Ini untuk tombol next. Ini digunakan untuk tombol next ke slide atau ke soal berikutnya. Kita pilih ini, kita tekan ini untuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita tekan saja. Lanjut, kita ke soal level 2. Oke, ini soal level yang terakhir, yaitu soal level 4. Bisa kita kerjakan. Next. Kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini terdapat slide atau halaman yang menampilkan skor yang telah kita dapat dari evaluasi dari soal yang telah kita kerjakan tadi. Yaitu di level pertama tadi kita mendapatkan nilai 0, level kedua kita mendapatkan nilai 10, level ketiga kita mendapatkan nilai 5, dan level keempat kita mendapatkan nilai 10. Dan di sini terdapat skor total untuk semua level. Dan jika di setiap level kita mengerjakan tidak banyak salah, maka otomatis tombol materi ini akan muncul. Jika level yang kita kerjakan itu sesuai dengan nilai KKM, maka tombol materi 1, 2, 3, 4 ini tidak akan muncul. Ini makanya muncul karena dia nilainya tidak sesuai dengan kriteria nilai yang dibilang tuntas. Nah, kita kasih contoh, kita menuju ke materi 1 karena materi 1 ini level nilainya 0, maka kita tekan materi 1. Nah, di sini kita disajikan untuk membaca soal lagi untuk memahami materi ini lebih dalam dan agar kita paham untuk mengerjakan soal lagi. Setelah kita membaca dan memahaminya lagi, kita bisa ulangi soal yang telah kita kerjakan tadi. Kita tekan ulangi soal. Oke, dia langsung masuk lanjut ke soal level 1, yaitu soal yang kita kerjakan tadi salah. Kita bisa langsung mengerjakan ulang. Hingga nilai kita sesuai dengan kriteria nilai yang dibilang tuntas. Di sini saya akan mempraktekkan jika soal level 1 ini benar semua.
Kita tekan ini. Lanjut ke soal level 2. Kita isi sembarangan saja. Oke, kita isi. Soal nomor 3 juga begitu, kita isi asal-asalan saja. Lanjut ke level nomor 4. Dan ini yang terjadi jika level 1 kita betul semua, betul menjawab soalnya. Maka ikon atau tombol untuk menuju ke materi dia tidak akan muncul karena level pertama ini kita sudah menjawab dengan benar. Setiap level bernilai 25 jika betul semua. Oke, baik, jika kita sudah mengerjakannya, kita bisa kembali ke menu utama dengan menekan icon home. Di samping sini kita tekan. Maka dia akan kembali ke menu utama. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan ke menu game. Kita bisa tekan. Kita tunggu. Oke, maka dia setelah kita klik menu game tadi, dia akan otomatis muncul game seperti ini. Di sini kita diminta untuk mengisi nama kita. Bisa kita isi itu Asriatun. Kita isi Asriatun. Dana. Oke, lanjut kita bisa tekan play. Di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Permainannya seperti ini. Kita mulai dari sini. Jika kita ingin lanjut ke level-level berikutnya, kita diminta untuk menjawab pertanyaan agar kita bisa lanjut ke level berikutnya. Oke, di sini kita jawab pertanyaannya yaitu komponen yang bertugas mengolah data adalah kita tekan prosesor. Oke, di sini jawabannya benar. Kita next question. Kita mendapatkan ini. Maka otomatis kita pindah. Setelah kita menjawab, kita akan pindah ke sini. Dan jika kita menjawab dengan salah, maka dia akan otomatis kembali atau mundur ke awal kita di sini. Oke, kita kasih contoh. Jika kita menjawabnya salah, fungsi RAM adalah untuk kita jawab salah. Di sini berarti sudah dikasih tahu bahwa jawaban kita salah. Kita tekan ini. Maka dia akan otomatis kembali ke semula. Oke, lanjut. Kita jawab lagi pertanyaan berikutnya yaitu, kabel SATA digunakan untuk menghubungkan hard disk. Oke, jawaban kita betul. Nah, maka dia akan lanjut ke level berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu, soundcard digunakan untuk menghasilkan suara. Oke, jawaban kita betul. Maka kita akan next ke level berikutnya. Baik, kita jawab lagi. Komponen pertama yang dipasang pada motherboard saat merakit adalah prosesor. Oke, jawaban kita betul. Kita
Pindah ke sini. Soal berikutnya yaitu fungsi RAM adalah untuk menyimpan data yang jawaban kita betul. Lihat, kita sudah mencapai sini. Kita akan menuju level-level berikutnya hingga finish. Finishnya di sini. Oke, kita lanjut mengerjakan soalnya. Komponen yang bertugas mengolah data adalah prosesor. Jawaban kita betul. Oke, kita langsung masuk ke sini. Dan akhirnya finish. Kita telah menyelesaikan misi yang ada di game tersebut. Mungkin itu saja penyampaian media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pembuatan media pembelajaran yang saya buat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.